sehat ya Kak. Pada gembira sih. Iya, sukacita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau ibadah Kak. Iya, di mana Kak? Di Jituki. Semuanya pasti pada inget Kak. Kita menyambut awal tahun. Iya, awal tahun yang baru ya Kak. Kita mau lebih semangat lagi. Lebih semangat, lebih sukacita. Dalam mencari Tuhan. Iya, betul banget Kak. Yuk, Iya. kita mau siapkan Oke Kak. hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita nggak boleh main-main. Iya, Main betul. handphone, makan sambil makan, atau tidur-tiduran. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya. Duduk betul. manis dalam hadirat Tuhan, tertib dan Dengan fokus ya Kak. iya. Betul. Iya. Ayo kita siapkan hati kita Oke. untuk berdoa. Untuk dalam memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau pakai kami Tuhan menjadi hati seorang murid yang duduk diam dan mendengarkan perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sepanjang hari. Lindungi dan sertai kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nih, kita mau memuji Tuhan Kak. Mau nyanyi apa nih Kak Brenda? Kita mau nyanyi yang bertambah-tambah besar, bertambah-tambah dalam. Oh iya. Iya. Apa tuh? Masih pada inget kan? Bertambah besar kok. Kita ya Kak? Kasih Yesus, oh Kak. iya, kasih Dalam Yesus hidup bukan kita. kita. Iya, betul adik-adik. Yuk, udah siap semua? Siap. Yuk kita bangkit berdiri Bangkit ya, berdiri bareng-bareng semuanya. ya. Ayo Kak, kita mulai. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tingginya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi Kak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Iya Kak, betul banget ya Betul, Kak. ya, Kak, Kasih ya. kita kepada Tuhan harus makin dalam, makin semakin lebar dan semakin tinggi. Kita mau nyanyi apa lagi Kak? Kita mau nyanyi Kak buat adik-adik anak-anak yang lebih semangat lagi. Iya betul Kak. Lagu apa Kak? Lagu yang makin cinta Tuhan Yesus Kak. Siapa yang makin cinta Tuhan Yesus? Makin love Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Yeay. Iya, kakak-kakak juga pasti makin cinta sama Tuhan Yesus. Amin ya Kak ya. Amin. Oke Kak. Gerak ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi Kak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down In my heart, deep down in my heart, deep down in my heart.
banget. Kita semakin hari harus semakin mengasihi Tuhan Tuhan. Oke Kak, kita mau siapin hati kita Kak untuk menyembah Tuhan. Adik-adik yuk mari kita siapkan hati kita, fokus untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah, untuk berdoa kepada Tuhan. Katakanku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, kami di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama untuk berdoa yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Kita siapkan hati kita semua adik-adik. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia dan pulihkan dari virus corona. Berkati presiden dan kabinet-kabinet yang ada. Saya juga berdoa untuk bangsa, untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan hamba-hamba Tuhan dan kakak gitu kids. Berikan kekuatan, hikmat dan umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I love You Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love
mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, untuk penyembahan, pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar hati kami dapat tertanam Tuhan, bertumbuh bahkan berbuah ya Bapa, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita ya Grace ya? Iya, Grace rajin ibadah gak sih? rajin dong kakak. Iya, adik-adik semua juga pasti rajin ibadah. Grace tahu nggak kalau ibadah itu bukan hanya hari Minggu kak. tapi setiap hari kita harus ibadah. Pintar. Caranya tahu nggak Grace setiap hari kita ibadahnya gimana? Caranya gimana kak? Berdoa ketika kita bangun. Kita harus berdoa, kita mau bobo, kita berdoa, kita mau makan, kita berdoa. Kita juga harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita juga harus baca Alkitab. Good. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan Grace. Mau. Adik-adik tadi sudah lihat belum? Cerita tentang seorang bapak yang diberikan janji sama Tuhan Yesus. Oh gitu ya kak. Iya, Grace tahu nggak siapa bapak itu? Siapa tuh kak? Mau tahu? Mau. Adik-adik di rumah mau tahu? Ayo mau tahu nggak?
kakak kasih tahu ya, nama bapak itu adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham. Nah, cerita ini diambil dalam Kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Adik-adik yang punya Alkitab dan sudah bisa baca, nanti di rumah dibaca ya setelah ikut ibadah ini, adik-adik baca itu Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Cerita di sana lengkap. Sekarang kakak cuman mau menjelaskan tentang janji Tuhan untuk Bapak Abraham juga untuk kita, Grace. Janjinya apa tuh, Kak? Waktu di cerita tadi Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham adalah bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak sekali. Seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Oh, keren banget Iya, ya, Kak. Bapak Abraham akan punya anak yang banyak dan punya keturunan, punya sebuah bangsa yang besar. Wow. Hebat gak, Grace? Hebat. Tapi Tapi apa, Kak? ada tapinya. Oh gitu. Iya, kan Bapak Abraham itu sudah tua loh, Grace. Oh, udah tua ya, Kak? Iya, Bapak Abraham itu sudah tua. Umurnya berapa ya? Grace tahu nggak? Berapa, Kak, umurnya? Nah, adik-adik tahu nggak umur Bapak Abraham waktu dikasih janji itu berapa? Berapa ya, Kak? Nih, Adik-adik ada yang kakak kasih tahu contoh ya. nggak? Lihat tangan kakak. Ini angka berapa? 9. Kalau tambah lagi begini, 9 juga. kalau digabung dibacanya gimana? 99 ya, Kak? Pinter. Jadi saat Bapak Abraham dikasih janji itu umurnya 99 tahun. Wah, sudah tua ya kalau di zaman sekarang ya. Iya, sudah tua banget, Tuhan Kak. memberikan janji akan memberikan anak, akan memberikan keturunan yang banyak, akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Wah, sungguh tidak bisa dipercaya ya. Iya, Kak, keren banget janjinya Nah, Tuhan. itulah hebatnya Tuhan kita. Wow. Tuhan kita kalau sudah berjanji enggak pernah dilupakan. Kak, Tidak sama seperti manusia, kalau sudah janji kadang suka lupa. suka lupa. Aku juga suka lupa. Kamu suka lupa? Iya. Kalau gitu belajar ya, jangan suka lupa kalau sudah janji, itu nggak baik. Iya, Kak, Grace janji nanti nggak Iya. lupa deh. Kita kan anak Tuhan harus tepati janji. Iya, Kak. Nah, waktu Tuhan berjanji itu umur Bapak Abraham sudah tua, Ibu Sarah juga sudah tua. Mana mungkin bisa punya anak? Iya, mana mungkin ya, Kak? Tapi Tuhan Yesus selalu menggenapi janjinya Janjinya ya, Kak. pasti akan dijawab sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah lalai. Seperti ada di ini loh, Mazmur. Gimana Kitab tuh, Mazmur Kak? ada dikatakan, Mazmur 12 ayat 7 dikatakan nih ya adik-adik ya yang punya Alkitab boleh dibuka. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Begitu dahsyatnya janji Tuhan, Grace. Dahsyat banget. Dahsyat. Maka adik-adik jangan takut dan jangan tidak percaya. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Percaya janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup Kita ya, dalam Kak. hidup Grace, dalam hidup semua anak-anak Tuhan. Wow. Nah adik-adik, kakak Cenje mau nanya nih, Grace juga nih. Nanya apa tuh, Kak? Apakah adik-adik pernah dijanjikan sama papi mami? Pernah, Kak, pernah. Janji apa? Waktu itu Mami bilang sama Grace, kalau Grace nilainya 100, Grace akan dikasih hadiah. Oh, wah kalau begitu Grace harus rajin belajar dong. Iya dong, Kak. Dan rajin Berdoa. Nanti kalau sudah rajin belajar, berdoa, terus waktu ujian Grace bisa isi, dapat nilai gede, maka janji papi mami akan Dijawab. Jadi terkabul, dikasih. Grace mau minta apa? Kalau itu masih oke, papi mami pasti kasih ya nggak adik-adik? Iya.
Iya, nah adik-adik juga di rumah harus contoh seperti Grace. Kalau sudah dijanjikan papi mami, jangan ditanya terus, tapi didoain. Tunggu saja pasti kalau kita ikutin semua syaratnya sudah papi mami kasih seperti Grace. Kalau sudah dapat nilai yang bagus akan diberikan hadiah. Kalau rajin, nurut sama papi mami, tidak malas-malasan, papi mami bisa melihat dan pasti papi mami memberikan sesuatu untuk adik seperti Tuhan Yesus memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Terus nanti kalau ditanya, kakak, kita tahu dari mana janji Tuhan? Iya, aku tahu dari mana. Tuhan Adik-adik janji tahu sama nggak janji aku. Tuhan dari mana? Nggak tahu. Nah, janji Tuhan itu ada di Alkitab. Oh, di Alkitab ada Iya, ya, Kak? makanya adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan setiap Setiap hari. Nggak boleh lupa. Karena penting tuh baca firman Tuhan. Itu adalah ilmu untuk kita. Di sana banyak janji-janji Tuhan. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan adik-adik kalau sudah baca Alkitab harus Diimani ya, iya, Kak? harus percaya. Wah, firman Tuhan bilang akan memberikan keturunan yang banyak. Kita harus imani, yes. Tuhan akan memberkati kita menjadi orang yang kaya, yes. Kita akan jadi pintar, yes. Kita akan jadi taat sama orang tua, yes. Kita harus Imani. dan itu harus kita lakukan. Gak hanya baca loh adik-adik. Kalau firman Tuhan bilang begini, hormatilah orang tuamu. Kita harus taat gak? Harus taat dong, Kak. Iya, kita harus hormat sama orang tua. Kalau firman Tuhan bilang begini, tidak boleh mencuri. Gak boleh mencuri. Tidak boleh berbohong. Iya, gak boleh berbohong, Nah, Kakak. Itu harus kita lakukan. dong. Baru janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup Kita. Terus ditanya lagi, kakak, kalau Tuhan berjanji lama nggak jawabnya atau cepat? Lama apa cepet, Kak? Nah, itu kita nggak usah pikirkan adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita tinggal taat saja dan percaya sama Tuhan Yesus. Mau itu lama, mau itu sebentar, Tuhan pasti akan Akan jawab ya, Kak? jawab. Tapi adik-adik juga harus apa tadi? Harus taat. T-A-A-T, Taat. Ada ya lagunya itu ya? Iya. Chris tahu nggak lagunya gimana? Tahu. Lagunya itu loh. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Nah, dikatakan harus taat sama firman Tuhan. Taat sama papa mama dan percayalah Tuhan pasti akan menepati dan menjawab janji-janjinya untuk kita semua. Seperti Tuhan menjawab janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tahu nggak, Bapak Abraham punya keturunan yang banyak sekali. Oh ya. Iya, Banyak menjadi ya, Kak? bangsa yang besar. Yang sekarang itu disebut bangsa Israel. Oh gitu. Iya, wah hebat ya janji Tuhan ya. Coba Hebat adik-adik ikuti banget. kakak Cincin bilang gini. Tuhan Yesus Tuhan Yesus hebat. Aku Percaya percaya kepada kepada janji janji Tuhan. Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Amin. Aku sayang Tuhan Yesus. Grace sayang nggak? Sayang dong, Dan Kak. Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua. Nah adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Tapi ingat ya, selalulah taat dan percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan Yesus agar kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar dan good. Oke? Oke, Kak, aku mau taat sama Tuhan. Sip. Sekarang kita mau ngapain ya? Mau ngapain, Kak? Kita mau super Super Word of God. Iya, kakak bacain sekali nanti
teman-teman kalian juga akan membacakannya untuk adik-adik. Wah, ini loh yang tadi Mazmur 12 ayat berapa? 7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oke adik-adik? Oke ya, di rumah dibacain lagi. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, yang bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan di dalam dapur pelemburan di tanah. Nah sekarang waktunya kita challenge. Adik-adik juga pasti sudah menunggu-nunggu kan? Iya dong Kak. Grace sudah banyak belum stikernya? Sudah. Wah berarti Grace rajin ibadah dong. Iya dong Kak, aku ibadah Adik-adik terus. di rumah juga pasti rajin Ibadah. Pasti sering mengumpulkan challenge. Nah stikernya pasti sudah banyak. Challenge-nya apa nih Kak? Mau tahu nih? Mau dong. Nah sebelum kakak kasih tahu challenge-nya, kakak kasih tahu dulu ya syaratnya ya. Apa tuh Kak? Adik-adik harus ingat challenge ini dikumpulkan paling lambat hari Kamis. jam 12 malam. Iya. Kalau sudah lewat sudah tidak Dapat stiker tidak ya dapat Kak? stiker. Jadi adik-adik ingat, paling terakhir adalah hari Kamis jam 12 malam. Challenge-nya adalah Apa tuh Kak? adik-adik pernah dijanjikan Tuhan sesuatu enggak? Atau ada janji Tuhan yang adik-adik sukai? Aku ada Kak, aku ada. Terus apa? Aku suka janjinya Tuhan yang bilang aku akan terus naik dan bukan turun Kak. Oh yang jadi kepala dan bukan jadi ekor ya? Iya betul Wah Kak. sama kakak juga pegang janji itu. Tapi kakak ada satu lagi. Apa tuh Kak? Kakak percaya seperti di firman Tuhan bilang, seorang wanita pendarahan yang dia bilang asal ku jamah saja juga Tuhan, aku pasti sembuh. Oh keren Kak. Iya ayatnya. kakak suka sama yang janji Tuhan satu ini. Jadi kalau kakak lagi sakit atau apa kakak doa sama Tuhan, kakak pasti sembuh. Amin. Iya nah kalau adik-adik apa janjinya? Adik-adik rekam di video. Di sana adik-adik katakan, aku suka janji Tuhan yang ini, yang itu. Terus nanti kalau sudah selesai videonya dikirim ke grup orang tua. Terus adik-adik dapat deh stiker. Yeay, asik. Oke deh, sekarang ibadah kita udah selesai, kita mau Doa ya Kak. Iya, dan nanti ada kakak yang pimpin doanya. Oke Kak. Kita bye-bye dulu ya sama adik-adik di rumah. Oke. Bye-bye. Bye-bye adik-adik. See you. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
hati kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah mengawali ibadah kami Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan selalu melindungi kami sekeluarga Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau berkati keluarga kami Tuhan, Kau berkati papa mama kami Tuhan, Kau berkati gereja kami Tuhan, juga Kau berkati bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Agar bangsa kami Tuhan boleh terbebas dari virus-virus corona Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami serahkan kembali Tuhan kehidupan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan, keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yes, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai Selamat hari jumpa. Minggu. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.